Nah, teman-teman yang makan Allah, Rajab itu oleh ulama salafus saleh, Imam Sufyan, misalnya Imam Ibnu Mubarak, Imam Syu'bah itu mengatakan Rajab itu bulan menanam. Apa yang ditanam? Imanan wahtisaban, ya. Iman dan rasa harap kepada Allah. Gimana caranya? Mulai bermakrifat, ngaji tentang ma'rifatullah, mulai berlatih. Maka mulai malam nanti coba praktekkan sholat witir. Sholat witir, ya. Jangan tinggal lagi tuh sholat witirnya. Dilatih-latih sholat witir. Kalau bisa dimulai 3, 5, 7, kalau bisa 11, ya. Jangan langsung 11. Bertahap walaupun kita kuat. Kecuali yang sudah biasa. Lalu kalau kita sudah biasa sholat witir, ya. Siangnya kalau bisa puasa, kalau bisa, ya. Puasa, usahakan kalau bisa, ya. Eh, Malamnya sholat, siangnya puasa. Juga puasa batin, ya, puasa emosi dan segala macamnya. Ini harus dimulai. Nah, setelah itu ngapain? Ketika masuk bulan Sya'ban, rintangan yang tadi sholat witirnya mulai diuji tuh. Mulai ngantuk-ngantuk, mulai capek-capek. Kalau ketinggalan harus dikodok. Ya, puasanya mulai dibenerin, dirapiin. Maka Sya'ban itu boleh disebut bulan merapihkan tanaman. Bulan merapihkan apa yang kita tanam. Misalnya kita kalau nanam padi, pasti rumput tumbuh. Rumputnya ini harus dipinggirkan, dicabut. Nah, terus diapain? Dipupuk, ya. Jadi ini bulan Sya'ban itu bulan menjaga, merawat, berlatih, ya, berlatih istiqomah. Setelah kita melakukan itu, baru orang begini siap masuk ke bulan Ramadan, ya. Masuk Ramadan tinggal tancap gas, ya. Insya Allah orang begini akan dapat keberkahan 17 Ramadan, ya. Itu malam haulnya orang-orang ahlul badar, dan kemudian Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar, ya. Mulai 17 sampai 29, ya. Lailatul Qadar. Jadi orang-orang ini nggak ujuk-ujuk beramal di malam itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama kita. Man arafallah. Ya, ini ada ungkapannya. Kita ini kan kalau disebut orang ini malam ganjil nih, Lailatul Qadar nih. Kita baru rajin. Tapi ternyata ulama kita ngomong begini. Man arafallah. Siapa yang kenal Allah, wa kullu lailatin Lailatul Qadar. Maka setiap malam dari bulan Ramadan dianggapnya seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ya. Setiap malam terasa seperti Lailatul Qadar. Artinya dia tidak hanya rajin ibadah di malam yang dianggap Lailatul Qadar. Dia beribadah mau di malam yang dianggap Lailatul Qadar ataupun yang bukan Lailatul Qadar. Kita ini bukan hamba qadar. Kita hamba Allah yang punya qadar. Ya. Siapa yang kenal Allah? Nah, ini dia. Man arafallah, siapa yang kenal Allah, maka setiap malam, kullu lailah Lailatul Qadar, bagaikan Lailatul Qadar. Kita hamba Lailatul Qadar atau hamba Qadar. Silakan teman-teman coba ditemui, dirasakan hal seperti ini, ya. Ini penting sekali dalam perkembangan rohani kita. Makanya saya katakan teman-teman, puasa di sini, puasa di sana, yang berbeda mungkin cara berbukanya. Puasanya sama, Tuhannya sama. Yang berbeda mungkin cara menghidupkan malamnya. Tapi kan Allah Maha mengenal, Allah Maha tahu, Allah Maha pengertian kok. Mau di sana, mau di sini, kalau emang dasar kolbunya melihat Allah, kolbunya melihat peran Allah, pasti dia akan tetap menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan, ya. Maka teman-teman, kita ini menjadi hamba Ramadan
atau hamba Ramadhani atau hamba Rabbani. Ya, ada dua jenis nih. Ada orang yang hamba Ramadan, ini orang hamba temporal. Hanya bulan Ramadan aja taatnya. Ada hamba Rabbani, hamba yang tidak ada waktu tempat kecuali kalbunya bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kembali ke yang tadi, teman-teman. Kembali ke yang bagian depan tadi ya. Jadi bulan Rajab, Nabi sudah mereformasi, merevisi kebiasaan-kebiasaan orang-orang di sana, lalu menjadikannya menjadi bulan yang suci. Kita mulai tanam kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, karena seminggu lagi, nggak nyampe barangkali, Sya'ban sudah dekat, coba perbaiki puasanya, perbaiki malamnya, ya. Lalu yang paling penting perbaiki kolbunya. Karena maghfirah yang ini nih, ya, yang ini maghfirah hanya itu urusan kolbu. Bertengkar syirik ini kan kolbunya. Nah, maksud saya sederhana teman-teman, sahabat-sahabat kalau Allah, kita ini selama ini rajin merawat ibadah zahir, tapi kurang merawat ibadah batin. Jadi mulailah merawat ibadah kolbu, ibadah batin. Ya, kolbunya yang harus mulai dirawat. Mulai belajar zikir kolbu, amal kolbu. Apa aja amal kolbu? Ini amal kolbu ya. Amal kolbu. Amal kolbu itu sederhana aja. Satu, salamat. Salamatus sadar. Saya sudah sering sampaikan ini di banyak majelis ya. Salamatus sadar yaitu membuang kebencian ya. Jadi nggak ada lagi benci kecuali yang dibenci Allah. Nggak ada lagi dendam. Nggak ada lagi merasa sombong, merasa lebih benar, lebih baik ya. Saya yakin di Hong Kong banyak sekali komunitas-komunitas pengajian. Jangan sampai kebencian, dendam, sombong ada ya. Percuma buat pengajian, buat majelis tapi malah gagah-gagahan, sindir-sindiran itu percuma. Jangan sampai itu terjadi. Ya, kita mau ngaji, mau salamatus sadar. Maka ajak kawan-kawan kita semua, ayo kita salamatus sadar. Orang beginilah yang Allah Subhanahu wa taala jaga, yang Allah kemudian pandang kalbunya. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, ini amal kalbu yang pertama. Yang kedua apa? Amal kalbu yang kedua tasdik. Tasdik itu percaya. Ya, percaya kepada apa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan tasdik ini akan melahirkan satu sifat namanya ridho. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Allah ya pasti ridho dong kepada ketentuan Allah. Nah, teman-teman ini kan sekarang nasibnya, takdirnya sedang di Hong Kong ya. Ya percaya ini takdir dari Allah, kan kita juga yang memilih. Tinggal ridhonya. Sudah ridho belum dengan ketentuan kita? Ya. Nah, ridho ini yang mahal ya. Ini yang Allah lihat, orangnya ridho apa enggak. Maka cobalah setiap pagi membaca raditu billahi robba wabil islami dina. Aku ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang berikut ya, amal kolbu itu adalah zikrullah, zikir khafi. Zikir khafi. Nah, zikir khafi itu menyebut nama Allah di dalam kolbu. Nah, zikir yang halus, yang tersembunyi dalam kolbu. Ya, membaca nama Allah, ya, Ar-Rahman. Terserah ya. Al-Asmaul Husna ini. Ini bagian dari nama Allah. Nah, zikir khafi. Ini amal kolbu. Ini yang Allah pandang. Jadi, apa yang Allah pandang dari kolbu manusia? Adakah salamatus sadar? Kalau salamatus sadar nggak ada, dia nggak dapat fadilah 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Dan yang kedua yang Allah pandang,
adakah ridho dalam kolbunya. Yang ketiga yang Allah pandang, adakah nama dia di dalam kolbu kita. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Kemudian kolbu ini salah satu muskilah dari kolbu. Kolbu itu artinya berubah-ubah. Nah, ini masalahnya. Karena dia berubah-ubah, maka perubahannya ke arah mana gitu. Jika ada noda di kolbu, maka perubahannya pasti ke arah yang negatif. Tapi jika nodanya selalu dibersihkan, maka nodanya akan perubahannya akan menjadi oke. Kita buat ilustrasi. Teman-teman yang dimakan Allah, kata Nabi, idza adnabal abdu, jika seorang hamba berdosa, berbuat maksiat, maka ada noda hitam di kolbunya. 1, 2, 3 kayak gitu. Kolbu ini kan punya mata sebenarnya, ya. Ini kalau dibuat ilustrasi ya, kolbu itu ada matanya. Nah, mata ini jadi bintitan kira-kira begitu. Matanya jadi ketutup. Kalau udah kebanyakan, matanya nggak bisa lihat. Matanya nggak mampu lagi memandang karena udah katarak matanya. Nah, ini yang harus dibersihkan. Nah, gimana caranya? Inilah kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kita berdosa pada hari ini, itu malaikat cuma nandain doang, belum dicatat. Jamnya, waktunya ditandain, tapi belum dicatat. Apa yang diharap oleh malaikat? Jadi malaikat Mungkar Nakir berharap di akhir malam ada taubat dan istighfar. Nah, ini kabar gembira dari Rasulullah SAW, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nih maksiat siang hari nggak tahan, terjebak. Lalu kita istighfar di malamnya atau istighfar sebelum masuk malam, istighfar di ujung siang, istighfar di 5 waktu. Ini nodanya hilang nih. Nodanya tiba-tiba hilang gitu ya. Jangan kelewat. Jadi ada orang yang tobat kelewatan sama mata-matanya ketusuk. Semuanya. Nah, dalam hal ini mata akan terang lagi tuh. Mata kolbu dia terang lagi. Nah, mata kolbu ini namanya basirah. Ya, namanya basirah. Pandangan kolbu, pandangan batin. Ya. Maka saya boleh kasih jaminan, orang-orang yang sering melakukan taubat dan istighfar, itu basirahnya tajam. Basirahnya tajam. Makanya Nabi ngomong, man aktsara istighfar, siapa yang Allah banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah, sportif orangnya, Allah akan carikan jalan keluar. Memang begitu. Orang-orang yang merevisi kata-katanya ketika salah, mau mengaku salah, itu Allah kasih jalan keluar. Tapi orang-orang yang kemudian ngotot dengan kesalahannya dan menganggap itu sebuah kebenaran, orang-orang ini Allah akan bikin dia buntu dengan pandangan dan pilihan-pilihannya. Nah, kita beruntung. Kita punya nabi, punya guru-guru, masyayikh yang mengajarkan kita eh, karakter-karakter taubat, karakter-karakter istighfar. Ya. Nah, ini yang mahal. Tapi masalahnya, ketika kolbu diistighfarkan, ditaubatkan, kok dia ada yang berefek, ada yang tidak. Nah, ternyata jenis noda yang ada di dalam kolbu itu ada yang noda yang ringan. Nah, ini kita sebut dengan dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil diulang-ulang, ya nanti jadi besar juga. Ya. Maka kata Imam Nu'taillah, tidak ada dosa kecil jika diulang-ulang. Tidak ada dosa besar jika bertobat. Nah, ini kata kunci. Ini coba teman-teman ingat-ingat ya. Tidak lagi disebut dosa kecil kalau diulang-ulang. Tiap hari nonton bokep ya, jadi dosa besar jadinya. Tiap hari melakukan hal-hal nyolek, segala macam lah. Menjadi dosa besar. Tapi ada orang yang melakukan dosa besar, tapi dia menangis, dia meratap kepada Allah, menyesali nasibnya, dan dia mau kembali.
Allah langsung terima. Maka tiada dosa besar jika dia bertobat kepada Allah. Ada yang sedang, ya. Nodanya sedang nih. Ini dosa apa nih? Ini dosa-dosa yang sifatnya masih bisa dihapus dengan istighfar kepada Allah, ya. Ya seperti maksiat besar lah. Maksiatnya sudah besar, tapi masih antara dia dan Allah. Jadi hanya hubungan hamba dan Allah. Ada yang besar lagi. Nah, ini hubungannya sudah melibatkan hamba, Allah, hamba. Nah, kalau ini melibatkan begini, ini yang disebut noda kolbu besar sekali. Selama noda-noda ini ada, teman-teman, ya, ini nggak dibersihin, nggak minta ampun kepada Allah, ya, ini akan menghalangi kolbu. Ya, ini akan menghalangi kolbu kita untuk dapat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sinilah kemudian ulama kita berdoa berdasarkan hadis Nabi. Nabi itu doa, dan doa ini sering saya sampaikan. Apa kata Nabi? Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati. Sabbit qalbi ala dini. Tetapkan kolbuku, ya. Sabbit qalbi. Tetapkan hatiku ala dinika wa ta'ati. Untuk tetap dalam agamamu dan wa ta'atik, ya, taat kepadamu. Nah, ini doa yang Nabi favorit baca. Silakan teman-teman diamalkan, ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Tetapkan kolbuku. Ya, kalaupun dia berubah menjadi lebih taat. Dia berubah menjadi lebih berakhlak, ya. Kalaupun tadinya dia berbuat salah, benar, semoga salahnya untuk menjadi benar dan benarnya bukan untuk menjadi sombong. Ini Nabi sering berdoa begini. Kadang-kadang Nabi bersumpah, ya wa muqallibil qulub, wa muqallibal qulub, demi Allah, gitu, yang bolak-balik hati. Dan hati inilah yang disebutkan dalam hadis yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala yang dipandangnya ya kolbu. Kolbu ini yang dipandang Allah, ya, hati. Maka jangan terkecoh dengan penampilan. Ya, jangan terkecoh dengan kopiah, dengan jilbab. Jangan terkecoh juga dengan orang yang buka kopiah, tidak berhijab, jangan terkecoh juga, ya. Hati-hati semua. Karena Allah mandang ke dalam kolbu, ya, secara syariat hijab, secara hakikat kita lihat kolbunya. Kolbu ini dia berbicara tapi tidak dengan suara. Dia mendengar tapi tidak dengan gelombang-gelombang, getaran-getaran suara itu. Nah, kolbu ini dia hanya tenang kalau mengarah mendekat kepada Allah. Jadi teman-teman, kolbu ini jika dia menjauh dari Allah, dia tambah bergerak, tambah gelisah. Maka dekatkan kolbu kepada Allah dengan pertama tadi yang kita sebutkan di awal, salamatus sadar, tasdik, zikir khafi. Nah, ini yang akan membuat kolbu lebih selamat, ya. Nah, itu kendaraannya. Nah, maka diperlukan, karena kita ini nggak semuanya mampu berjalan, menempuh jalan kolbu, teman-teman, kita nggak sanggup berangkat sendiri, ya. Kita menumpang naik bus, bayar bus, kita ikuti kemana sopirnya. Tapi aneh orang-orang zaman sekarang, giliran urusan duniawi, anak-anak, dia mau mengatakan, ya harus pakai guru lah. Tapi giliran urusan kolbu dia bilang, ya saya sendiri aja kepada Allah. Nah, biar selamat, kolbunya harus dibina, dibimbing. Harus dibimbing oleh seorang mursyid. Mursyid, murabbi,
Murabbir ruh, kita sering begitu mengatakan, ya, orang yang membimbing kolbu supaya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya murabbi dan mursyid ini sudah pernah mendekat kepada Allah dan selalu dekat kepada Allah. Sehingga dia tahu cara membawa kolbu-kolbu hamba-hambanya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, nah ini yang perlu kita siapkan pada bulan-bulan ini, ya. Jadi kalau masalah amalan, ya saya mungkin nggak banyak amal dibandingkan para asatis, apalagi orang NU, ya. Orang NU itu amalnya Masya Allah lah, lengkap. Sampai-sampai yang nggak paham bilang itu bid'ah. Gitu. Sangat-sangat banyak amalnya. Orang NU ini apalagi kalau di kampung ada ruahan, ada nisu sa'banan, ada yasinan, ada sholawatan, ada dalailan, ada asrokolan, ya, maulid nabi, macam-macam. Yang kurang itu apa di kita semua sekarang adalah merawat si kolbu ini, ya. Nah, ini mumpung kita akan masuk ke bulan Sya'ban, saya boleh menyebut bulan Sya'ban karena Rasulullah itu adalah qalbul alamin, kolbu alam, maka Sya'ban itu boleh disebut kolbu bulan. Jadi kolbunya bulan ada di Sya'ban, bukan Ramadan, ya. Karena bulan Sya'ban itulah bulan di mana takdir kita ditentukan, orang baik ditentukan dan segala macam.